Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Mari kita ikuti pembelajaran lewat video ini. Saya harap kalian memperhatikan dan bisa mengerti semua materi yang kita sampaikan. Oke. Seperti dilihat di depan itu kalian bisa melihat ini peta dunia. Nah, ini ada kaitannya apa yang akan kita sampaikan pagi ini. Materinya mengenai peta. Oke. Dalam hal yang sederhana, kita pun sebetulnya bisa membuat peta secara sederhana, kemudian bisa digunakan atau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh yang paling gampang adalah sketsa. Ya, sketsa, ini sketsa sederhana saja. Ini contoh petunjuk jalan. Nah, kalian mungkin pernah lihat di dalam surat undangan nikah, nah itu kadang ada sketsanya. Nah, itu contoh yang sederhana dari sketsa. Kemudian peta sendiri. Peta itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu mapa, yang artinya adalah kain penutup. Kemudian ada definisi-definisi dari beberapa ahli, di antaranya ada Erwin Rais, itu mengatakan gambaran konvensional dari permukaan bumi yang diperkecil seperti kenampakannya bila dilihat dari atas dan diberi tulisan serta keterangan bagi kepentingan pengenalan. Kemudian yang kedua ada dari ICA, gambaran kenampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar, diperkecil dan diskalakan. Dari dua pendapat itu bisa kita simpulkan bahwa peta itu merupakan gambaran konvensional dari permukaan bumi jika dilihat dari atas, kemudian diperkecil dan diskalakan. Oke. Kemudian ada syarat-syarat pembuatan peta. Yang pertama ada konform. Artinya bentuk dari peta itu harus sesuai dengan bentuk sebenarnya di lapangan. Selanjutnya ada ekuivalen. Ya, luas wilayah yang digambarkan atau dipetakan di dalam peta tersebut harus sesuai dengan luas wilayah yang dipetakan atau luas wilayah asli yang dipetakan, tentunya dengan menggunakan skala tertentu. Selanjutnya ada equidistant, artinya jarak di peta itu harus sesuai dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Nah, di sini ada pertanyaan, jenis peta itu kira-kira apa saja? Nah, yang pertama ada peta umum. Jadi ada dua macam, peta umum dan peta tematik. Peta umum itu peta yang memperlihatkan segala kenampakan yang ada pada wilayah yang dipetakan. Contohnya peta topografi, yaitu peta yang menggambarkan bentuk muka bumi atau relief muka bumi yang dilengkapi juga dengan unsur budaya atau hasil budaya manusia.
Contohnya ada jalan, kemudian irigasi, bendungan dan lain sebagainya. Itu peta topografi. Nah, contoh ada peta rupa bumi Indonesia atau RBI. Ini bisa dilihat, kalian bisa melihat ini contoh peta topografi. Kalian bisa melihat kenampakan-kenampakan yang ada di sini. Ini contohnya Kabupaten Karanganyar, Boyolali dan lain sebagainya. Oke. Kemudian yang kedua ada peta korografi. Jadi peta umum itu ada dua macam, topografi dan korografi. Nah, peta korografi sendiri itu peta yang menggambarkan permukaan bumi baik sebagian maupun keseluruhan. Contohnya adalah peta Sulawesi. Nah, ini kalian bisa melihat sebagai contoh peta korografi. Ada juga yang lain, contoh peta Pulau Jawa, peta Pulau Bali, peta Indonesia, peta dunia. Oke, selanjutnya ada yang kedua setelah peta umum, ada peta tematik. Yaitu peta yang menampilkan tema tertentu atau khusus. Contohnya ada peta tambang di Indonesia, peta perdagangan di Indonesia, peta pelabuhan, peta penerbangan. Nah, ini ada contoh peta curah hujan, peta jejaring penerbangan. Ini contoh peta curah hujan atau perakiraan curah hujan di Indonesia. Nah, setelah ini kita lihat gambar mengenai komposisi peta atau atribut peta. Komposisi peta atau atribut peta diantaranya ada muka peta, judul, kemudian skala dan lain sebagainya. Nanti kita pelajari selanjutnya, akan kita terangkan selanjutnya. Nah, ini jadi komposisi atau unsur utama dari peta itu yang pertama ada judul peta. Itu mencerminkan isi dari peta tersebut. Jadi orang ketika melihat atau membaca judul peta akan tahu apa isi dari peta tersebut. Kemudian skala peta, perbandingan jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan atau di muka bumi. Misalnya skala 1:20.000 artinya artinya 1 cm pada peta itu sama dengan 200 km di lapangan. Nah, kemudian skala peta itu dapat berupa skala angka, misalnya 1:100.000. Itu artinya 1 cm di peta mewakili 1 km di lapangan, atau di sini bisa kamu lihat 100.000 cm artinya 1 km. Kemudian ada skala garis atau grafis. Contohnya seperti ini mudah terbaca. Jadi 1 cm di peta mewakili 1 km di lapangan. Oke. Selanjutnya ada orientasi peta atau petunjuk arah. Itu biasanya menunjuk arah utara. Jadi biasanya berupa panah atau arah mata angin, arah utara. Ya.
Ini misalnya seperti ini. Huruf U itu menunjukkan arah utara. Selanjutnya ada legenda atau keterangan. Itu biasanya menyajikan keterangan berupa simbol-simbol. Simbol pada peta itu bisa berupa simbol titik atau poin. Contohnya letak suatu desa atau suatu tempat, bangunan misalnya, ya. Itu maaf tadi saya ralat. Simbol titik itu contohnya satu lokasi atau titik bangunan, misalnya ada masjid, kantor desa dan lain sebagainya. Kalau desa itu simbol luasan. Kemudian simbol garis atau line itu biasanya menunjukkan atau menampakkan misalnya sungai, kemudian jalan raya, jalan kereta api atau rel kereta api, dan batas negara dan lain sebagainya. Ada simbol luasan atau poligon. Itu untuk kenampakan misalnya hutan, permukiman, sawah dan lain sebagainya. Ada simbol warna. Jadi dengan adanya perbedaan warna itu akan menunjukkan satu kenampakan. Misalnya biru untuk menunjukkan laut, biru tua itu untuk laut dalam, biru muda untuk laut tidak berkedalaman sedang dan lain sebagainya. Kemudian hijau itu dataran rendah dan lain sebagainya. Kemudian insert, ada unsur yang lain namanya insert, itu sebagai petunjuk lokasi daerah yang dipetakan terhadap daerah di sekitarnya yang lebih luas. Jadi biasanya di dalam suatu peta ada peta kecil. Nah, di situ namanya insert. Biasanya sebagai petunjuk lokasi yang dipetakan. Kemudian ada garis bujur dan garis lintang. Ini untuk menunjukkan peta absolut astronomis suatu daerah. Jadi ada garis grid, itu ada bujur dan lintang. Itu untuk menunjukkan informasi atau peta absolut suatu daerah yang dipetakan berdasarkan letak lintang dan garis bujur. Selanjutnya ada sumber peta. Ini untuk mengetahui dari mana sumber peta, data peta, dan pembuat peta. Ada tahun, selanjutnya ada tahun pembuatan peta. Penting untuk kemungkinan terjadinya perubahan. Jadi harus diketahui data tahun peta tersebut, karena setiap saat selalu mengalami perubahan, di mana lokasi tersebut yang dipetakan mungkin tahun misalnya tahun 2010 dengan tahun yang sekarang sudah ada perubahan, mulanya harus update selalu. Kemudian fungsi dari peta yang pertama, menunjukkan lokasi suatu tempat atau kenampakan alam di permukaan bumi, misalnya ibu kota negara, benua, gunung, laut, dan sebagainya. Jadi menunjukkan lokasi, memudahkan orang untuk mencari lokasi tersebut. Kemudian memberikan gambaran mengenai luas dan bentuk kenampakan di permukaan bumi, misalnya luas areal hutan, persawahan, dan lain sebagainya. Contoh, kalau pemerintah ingin mengetahui luas administratif suatu desa, bisa dilihat dari skalanya, kemudian bisa dihitung luasannya. Yang selanjutnya
menunjukkan ketinggian tempat. Misalnya ketinggian Kota Bandung adalah 700 meter di atas permukaan laut dan ketinggian Gunung Tangkuban Perahu adalah 276 meter di atas permukaan laut. Jadi menunjukkan ketinggian atau elevasi tempat. Selanjutnya ada menunjukkan arah dan jarak sebagai jarak berbagai tempat. Misalnya Jakarta terletak di sebelah barat laut Bandung dengan jarak kurang lebih 180 km. Ada lagi menyajikan persebaran fenomena sosial yang ada di permukaan bumi. Misalnya persebaran industri tekstil di Jawa Tengah dan persebaran permukiman di Kota Padang. Itu bahasan kita mengenai peta. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.